Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pada semua santri kelas 8 Pondok Pesantren Nurul Ulum Kabupaten Blitar yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan mengkaji kitab Mabadi Fikih Juz 3. Sebelumnya seperti biasa marilah kita tawasul dahulu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi baitihi wa ashabihi naumul Fatihah. Ya Allah. Wa ila mu'alif hadzal kitab Syekh Umar Abdul Jabbar Al-Fatihah. Ya Allah, wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wa ila jami'il masyayikhina wa jami'il syaikhina wa walidina wa jami'il talamidana wa midatina wa lakana lahumul Fatihah. Wa murabil mahad wa ahli baitihi wa usuli wa qulihim al-Fatihah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa qul ja'al haqqul batil batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. An-najasatu utawi iki iku bab nerangake pira-pira najis, macem-maceme najis. An-najasatu utawi pira-pira najis iku salah satu anwa'in telu pira-pira werna. Mughaladzatun suwiji najis mughaladzah, wa mukhaffafatun lan najis mukhaffafah, wa mutawasitatun lan najis mutawasitah. An-najasatu utawi najis al-mughaladzatu kang den botake hukumi. Al-mughaladzatu kang den botake hukumi. Iya ya an-najasatul mughaladzah iku najasatul kalbi, najise asu, najise anjing, wal khinziri lan celeng babi, walu'a bihima lan ilere kalbi wal khinzir, wa mukhatihima lan umbele kalbi wal khinzir, wa araqihima lan kringete kalbi wal khinzir, wa malan hayawan barang ini isinya hayawan tawaladakang metu apa mah min huma saking kalbi wal khinzir, au min ahadihima utawa saking salah sijine kalbi wal khinzir, walau ma'a hayawanin lan senajan sartane hayawan hewan
Tohirin kang suci. Tohirin kang suci. Toharatun najasatil mughalladhati. Utawi iki iku oleh nucekake najis mughalladhah. Utawi iki iku oleh nuceni to nucekake najis mughalladhah. Yuksalu den basuh apa mau dimuha panggonane najasah sab'a marrotin kelawan pitu piro-piro ambalan. Sab'a marrotin kelawan pitu piro-piro ambalan. Bimain kelawan banyu tohurin kang suci. Ihdahuna utawi salah sijine sab'a marrot iku biturobin kelawan lebu tohurin kang suci. Ba'da zawali ainin najasati ing dalem sakuse ngilangi kahanane najis. Ba'da zawali ainin najasati ing dalem sakuse ngilangi kahanane najis. An-najasatu utawi najis al-mukhaffafatu kang den entengake hukumi. Ya najis mukhaffafah iku baulu sobiyi uyuwe bayi lanang. Uyuwe bayi lanang. Alladzi kang lam yataghadda kang durung mangan sapa sobi sapa alladzi sama illa billabani angin kelawan asi. Illa billabani angin kelawan asi air susu ibu. Walam yablu lan durung tumeka sapa sobi lan durung tumeka sapa sobi al-haulaini ing 2 tahun. Al-haulaini ing 2 tahun. Toharatun najasatil mukhaffafati utawi iki iku oleh nuceni najis mukhaffafah. Yurasu den siratake ala mahaliha ing atase panggonane najasah apa maun banyu hatta yabtala hingga teles apa mahaluha. Hatta yabtala hingga teles apa mahaluha. Saya terangkan dulu, saya murati. Bab menerangkan beberapa najis, macam-macamnya najis. Macam-macam najis itu ada 3. 1 najis mughalladhah, mukhaffafah, mutawassithah. 3. Nah, najis mughalladhah itu adalah najisnya anjing, najisnya babi, meliputi apa? Lu'ab, air liur, ilere, itu najis. Wa mukhatimiha, ingus, umbele anjing, babi itu najis. Kemudian keringatnya juga najis. Mughalladhah. Wa ma tawallada minhuma
minhuma, dan hayawan yang keluar dilahirkan, dianakkan dari kalbi wal khinzir, atau dari salah satunya, walaupun bersamaan dengan hewan yang suci, misalnya persilangan dengan hewan yang suci, walaupun itu langka, tapi itu nanti kalau keluar dari kalbi, keluar dari anjing atau keluar dari babi, walaupun bentuknya itu hayawan suci, itu dihukumi seperti kalbi atau khinzir. Itu dihukumi najis mughaladzah, yang diberatkan hukumnya. Taharatun najasatil mughaladzati. Sekarang cara mensucikan najis mughaladzah. Kalau dilihat najisnya ya sama, tapi hukumnya ini diberatkan, khusus anjing dan babi. Begitu juga caranya mensucikan nanti juga berbeda antara yang ringan, yang sedang, dan yang berat. Caranya kalau yang mughaladzah, yuksalu mawdi'uha sab'a marratin, dibasuh tempat yang kena najis dengan 7 kali menggunakan air yang suci. Salah satu dari 7 tadi itu dengan debu. Dilakukannya kapan? Setelah ainun najasah, bentuknya najisnya tadi itu sudah hilang. Caranya ya ainun najasahnya dihilangkan dulu, kemudian dibasuh, salah satunya menggunakan debu. Itu najis mughaladzah. An-najasatul mukhaffafah. Sekarang najis yang ringan, hukumnya ringan. Ini khusus yang ringan, dipermudah. Apa itu? Najisnya, kencingnya bayi laki-laki yang belum menerima makanan selain air susu ibu, selain ASI, dan bayi tersebut belum berumur 2 tahun. Kalau ada bayi berumur 2 tahun lebih, walaupun hanya ASI saja, ini kencingnya tidak termasuk mukhaffafah. Itu. Nah, cara mensucikan najis mukhaffafah, karena ini hukumnya ringan, itu caranya juga tidak terlalu berat seperti mughaladzah. Yurasu ala mahalliha ma'un hatta yabtala. Itu hanya dipercikkan air pada tempat yang kena najis sampai basah. Tuh, sampai basah. Jadi caranya mensucikan najis mukhaffafah. Mungkin keterangan-keterangannya sudah dicatat. Sudah, kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. An-najasatu utawi najis, al-hukmiyatu, an-najasatu utawi najis, al-mutawasitatu kang sedengan hukumi, tengah-tengah hukumi, iku nau'ani rong werna. Hukmiyatun swiji najis hukmiyah, wa ainiyatun lan najis ainiyah. An-najasatu utawi najis, al-hukmiyatu kang bangsa hukmiyah, bangsa hukumnya saja. Ya najis hukmiyah iku alati kang laisa kang ora ana iku laha keduweni najis hukmiyah apa jirmun jirim bentuk, jadi tidak ada wujudnya.
jirmun. Wala tokmun lan ora ana rasane. Wala launun lan ora ana rupane. Wala rihun lan ora ana ambune, gondone ambune. Contone kabauli ghairi syabiyi kaya uyuwe liyane bocah cilik lanang. Idza jaffa nalikane wis garing apa baul. Walam tadhar lan ora jelas ora pertelo lahu maring baul apa sifatun sifat. Walam tadhar lan ora jelas ora pertelo lahu maring baul apa sifatun sifat. Taharatun najasatil hukmiyati utawi iki iku oleh nuceni najis hukmiyah. Tathuru bakal suci, bisa suci apa najis hukmiyah bigosliha kelawan basuh najasah bilmahi kelawan nganggo banyu. Walau marotan lan senajan kelawan ambalan wahidatan kang siji. Walau marotan lan senajan ambalan wahidatan kang siji. An-najasatu utawi najis al-ainiyatu kang bangsa ainiyah. Ya yo najis ainiyah iku aladikan laha iku tetep keduwe alati apa jirmun untuk jirim au tokmun utawa rasa au launun utawa werna rupa au rihun utawa ambu. Kal ghaiti kaya dene tahu kasroh tahu tinja atau tai. Warausi lan cletong kotoran hewan. Wadami lan getih. Wal qoihi lan nanah. Wal qoi lan utah-utahan. Wal muskiri lan perkara kang mendemi. Wal muskiri lan perkara kang mendemi. Al-ma'i kang cuwer. Al-ma'i kang cuwer. Cuwer niku benda cair. Wal madhi lan madhi. Wal wadi lan wadi. Wal maitati lan batang bangkai. Bijami'i ajzaiha kelawan sekabehane pira-pira juse maitah. Illa maitatal adamihi angin badange anak Adam mayite menungso. Wasamaki lan iwak. Wal jarodi lan walang. Wala bani hayyin lan air susune hayawan kang urip. Wala bani hayyin lan air susune hayawan kang urip.
layu kalu kang ora kena den pangan, berarti niku haram. Layu kalu kang ora kena den pangan apa lahmuhu daginge hayyin, apa lahmuhu daginge hayyin. Ghairul adamiyyi sakliyane anak Adam. Ghairul adamiyyi sakliyane anak Adam. Wal juz'i lan juz bagian al munfasili kang pisah, al munfasili kang pisah minal hayawani saking hayawan al hayyi kang urip. Ghairul adamiyyi sakliyane anak Adam wasamaki lan iwak wal jarodi lan walang toharatun najasatil ainiyati utawi iku oleh nguceni najis ainiyah yugsalu den basuh apa mahaluha panggonane najasah bil ma'i kelawan nganggo banyu hatta yazula sehingga ilang, sehingga ndak enten ilang apa tokmun najasati rasane najis, apa tokmun najasati rasane najis, warihuha lan ambune najasah, warihuha lan ambune najasah, walaunuha lan wernane najasah, walaya duru lan ora bahayani, walaya duru lan ora bahayani apa baka utami tetepe rasa, apa baka utami tetepe rasa wahdahu hale ijene tokmi, wahdahu hale ijene tokmi, awir rihi utawa ambu, walau nilan rupane wernane, ma'an halih bareng, ma'an halih bareng, ngasura kang angel, ngasura kang angel, angel ngilahi apa dalika mengkono-mengkono zawal, asura kang angel apa dalika mengkono-mengkono zawal. Najis mutawasitoh, najis mutawasitoh itu adalah najis yang hukumnya itu sedang, tidak ringan juga tidak berat. Nah, najis mutawasitoh itu ada dua macam, ada yang sebangsa hukmiyah, ada yang sebangsa ainiyah. Najis hukmiyah itu adalah najis yang tidak nampak bentuk, barang wujudnya tidak ada, tidak ada rasanya, lek mentolok dilat, tidak ada rasanya, tidak ada warnanya.
tidak ada warnanya dan tidak ada bau. Jadi kalau dilihat kasat mata ya seperti benda yang suci. Benda yang suci itu hanya hukumnya hukmiyah. Contohnya yang bagaimana? Contohnya air kencing, seni air kencing, selainnya kencingnya sobi, selainnya najis mukhafafah tadi. Apabila air kencing itu sudah kering, bengi ngompol misalnya, contoh bengi ngompol sarungi atau pakaiannya itu kemudian kering, jelas tadi malam itu ngompol, terus siang dilihat sudah kering, dilihat bentuknya wis gak teles, wis kering, rasane temen tolong dilihat. Kalau diicipi ya saya belum pernah antara yang najis dan tidak bagaimana rasanya. Kemudian warnanya tidak ada sama sekali, diambu mboten pesing, tapi jelas tadi pernah kena air kencing. Itu kalau belum ya itu namanya adalah najis hukmiyah dan belum dicuci. Itulah contohnya najis hukmiyah. Nah, kalau najis yang semacam ini misalnya pakaian sarung atau apa pakaian dibuat sholat nanti tidak sah. Nah, harus disucikan. Cara mensucikannya tathuru bi ghusliha bil ma'i walau marratan wahidatan. Itu dengan cara dibasuh dengan menggunakan air walaupun satu kali basuhan. Itu yang hati-hati nggih. Nah, kadang kerono isin kunangan koncone ini ngompol mau weneng ae klambine panggah digawe. Nggih mboten mambu, tapi itu salatnya tidak sah. Hati-hati. An-najasatul ainiyah. Najis ainiyah itu najis yang jelas ada bentuknya atau bentuknya enggak enak, tidak ada, tetapi rasanya sepet-sepet atau pahit, atau warnanya atau kecoklat-coklatan atau gimana. Kalau darah berarti yang merah. Kalau kotoran yang lain mungkin coklat atau hitam. Aurikun atau baunya jelas. Jadi najis ainiyah itu kalau tidak ada bentuknya, mungkin rasanya, atau mungkin hanya warnanya, atau mungkin hanya baunya, atau mungkin kesemuanya ada. Itu namanya najis ainiyah. Contohnya goib itu tinja, kotoran manusia. Kemudian kletong, kotoran hewan. Kemudian darah, nanah, sel udunen, ikan, nanah itu najis. Walqoi tautan, so angin mutah itu tautan itu najis. Wal muskiri alma'i, barang yang membuat ngeflay, membuat mabuk, muskirin yang memabukkan, yang cair, apapun itu bentuknya, yang penting cair, itu najis. Kemudian madhi, mungkin bertanya, madhi itu apa? Madhi itu apa? Sekedar madhi itu adalah air yang lembut, ma'un rokikin, air sejenis air lembut, bening mungkin lembut, yang keluar dari kemaluan ketika seneng.
Sampeyan bayang nih ketika senengi mesti pas nyapo arepe nyapo. Nggih. Nah, wis. Kan berhubungan suami istri itu kebanyakan itu madhi. Kalau wadi itu adalah maun abyadun sakhinun, air putih agak mengental tepung. Kebiasaannya yakhruju akibal baul, yang keluar mengiring-iringi kan kencing. Itu wadi. Itu najis semuanya. Itu najis. Kemudian wal maitati bijami'i ajzaiha. Bangkai kabeh mulai teko buntut, awake, suwiwine kalau memang punya sayap, kaki semuanya, kulit. Ya, semuanya itu najis. Kecuali bangkainya manusia, berarti mayit itu suci. Oke, bar tembok mayit tuh. Apa tak suci ini tempat adami itu tetap suci. Ikan maksudnya ikan di sini hewan yang hidupnya hanya di air saja. Nah, ikan itu walaupun sudah mati itu tetap suci. Tetap suci. Wal jarodi belalang. Belalang itu walaupun mati itu tetap suci. Itu belalang. Selanjutnya walabani hayyin la yukalu lahmuhu. Air susu hewan yang hidup tetapi dagingnya itu tidak boleh dimakan. Saya contohkan hewan yang sering di rumah kita, kucing. Nah, tadi nilai ngupani kucing. Kucing tas naik, tas mana? Kalau women seneng dengan kucing, hobi dengan kucing. Nah, induknya babone itu dipangku, terus akhirnya mengeluarkan air susu sampai teko pakaian. Itu najis. Walabani hayyin la yukalu lahmuhu. Itu sebagai contoh gitu. Selain manusia, asi itu tetap suci. Wal juz'il munfasili minal hayawanil hayyi. Bagian yang terpisah dari hewan yang masih hidup. Hewannya masih hidup tapi sudah terpisah. Misalnya buntutnya pedot. Nah, pedotan ini potongannya itu najis. Nah, misalnya ada kambing tabrak sepeda motor atau mobil, nah putus kakinya, putusnya kaki itu adalah najis. Tuh. Jadi al-juz'u al-munfasili. Toha itu contoh-contoh dari najis ainiyah, masih banyak sekali. Bisa sama kembangkan sendiri nanti kalau sudah paham, oh ini termasuk najis ainiyah. Toharatun najasatil ainiyah yuksalu mahalluha bil ma'i hatta yazula ta'mun najasa warituha walau nuha. Cara mensucikannya bagaimana? Najis ainiyah itu dibasuh tempat yang kena najis tadi dengan air sampai rasa, bau, dan warnanya itu hilang. Itu. Jadi dibasuh sampai kapan? Sampai rasa, bau, warna itu hilang. Kemudian wala yadurru baqa'u ta'mi wahdahu. Terus dicuceni tapi rasane kok panggah. Ambune mboten enten, warnane ya mboten enten, tapi yang ada rasanya itu
suci. Kalau hanya satu sifat itu suci. Dilihat mungkin seperti kok kayak sepetok, warnanya ini sudah ada, baunya juga tidak ada, nah tetap itu suci. Awir rihi wal launi ma'an asura dzalika, atau baunya dan warnanya saja. Ada dua, bau dan warna, karena sulitnya untuk menghilangkan itu tetap suci, itu dihukumi suci. Ini pengecualian karena apa? Asura dzalika. Nanti biasanya itu yang sudah berpengalaman, biasanya ada pokok bayi. Pokok bayi itu kalau kena ngengek bayi itu ada yang sulit, wes disikat, dikuek-kuek kalih kuku, itu tetap warnanya ada agak kekuning-kuningan, disikat antos, nah kainnya itu produk bladus, panggah ada warnanya. Itu kalau hanya warna dan bau itu tetap itu dihukumi suci, wis cukup karena sulit. Atau hanya tokmunnya saja itu boleh, itu walayaduru. Maksudnya walayaduru itu sudah dihukumi suci. Walaupun ketiga-tiga sifat tadi najasah itu tidak hilang, tapi kalau hanya tokmun saja itu sudah suci. Atau rih dan laun masih ada tapi tokmunnya sudah tidak ada karena sulit menghilangkannya, itu suci. Misalnya ada kain yang kena darah sulit, terus dikuek-kuek angel, sulit, itu tetap suci. Itu keterangan. Taharatul khamri utawi ikiku sucine khamr. Taharatul khamri utawi ikiku sucine khamr. Tadhuru bisa suci atau bakal suci apa al khamru khamr. Khamr itu yang memabukkan. Ida sorot ing dalem nalikane dadi apa khamr iku kholan cuka. Iku kholan cuka. Binafsiha kelawan kahanane khamr. Binafsiha kelawan kahanane khamr. Taharatu jildil mayitati utawi iki iku oleh nuceni kulite batang. Utawi iki iku oleh nuceni kulite batang. Yat huru bisa suci apa jildul mayitati kulite batang bidabegi kelawan sebab disamak. Bidabegi kelawan sebab disamak. Illa jilda mayitati angin lul. Illa jilda mayitatil kalbi angin tulangi batangi asu anjing. Ila jilda mayitatil kalbi angin lulangi batangi asu. Wal khinziri lan celeng. Wama lan hayawan tawalada kang metu apa ma min huma saking kalbi wal khinzir. Au min ahadihima utawa saking salah sijine kalbi wal khinzir ma'a hayawanin
sartane hayawan tohirin kang suci, ma'a hayawanin sartane hayawan tohirin kang suci. Toharatul khamri tadhuru al khamru idza syarat khallan binafsiha. Khamr arak itu bisa suci. Kapan bisa suci? Ketika arak itu tadi menjadi cuka dengan sendirinya secara alamiah. Jadi tidak ada campur tangan dalam proses arak menjadi cuka. Misalnya ada khamr kemudian dimasukkan sesuatu oleh manusia biar menjadi cuka, itu ya tetap najis, tidak bisa suci. Yang suci itu arak yang berubah dengan sendirinya menjadi cuka, itu baru suci. Toharatu jildil maitah. Sekarang cara mensucikan bangkai, kulit bangkai. Kalau bangkainya tidak bisa suci, kulitnya saja nanti bisa suci. Yadhuru jildul maitati bidabghi, dengan cara disamak. Cara disamak. Disamak itu diapa nih, apa dibungkus tidak? Disamak itu cara mensucikan kulit bangkai. Ya. Jadi lendir-lendir yang melekat di kulit atau daging yang sisa daging yang melekat di kulit, lemak-lemak yang melekat di kulit bangkai, itu dihilangkan semuanya. Kemudian cara menghilangkannya bagaimana? Ya dengan beberapa cara. Mungkin direndam dengan proses direndam pada cairan atau barang-barang yang bisa menghilangkan bau atau lendir-lendir atau sisa protol. Nanti kalau sudah itu sudah hilang semuanya, sudah tidak ada baunya, ya, tidak ada warnanya, nah, itu tidak ada rasanya bahkan. Nanti kalau sudah begitu, nah itu baru dibilas, dikira, nah itu suci. Kalau sudah suci, kalau kulit itu sudah suci, itu bebas. Nanti dibuat misalnya ikat pinggang atau kais, dibuat dompet atau tas, itu boleh. Nah, maksudnya tidak membahayakan. Kalau belum disamak, kemudian kok langsung dibuat ikat pinggang, dibuat apa? Kalau itu dari kulit bangkai, nanti tetap najis. Umpama dibuat sholat, itu ya sholatnya tidak akan sah. Itu. Kemudian kulit bangkai yang dikecualikan itu adalah kulit bangkainya anjing, kulit bangkainya babi, celeng, atau hewan-hewan yang keluar dari kalbi atau khinzir. Silangannya itu tetap itu disamakan dengan kalbi induknya. Itu pembahasan pada saat ini yang kita bahas tentang najisah, tentang anajisah. Jadi kita mencermati, inilah yang namanya najis. Ini najis yang berat. Ini najis yang ringan. Ini najis yang hukumnya sedang. Kalau sudah tahu hukumnya ini najis ringan, najis berat, najis sedang, caranya juga berbeda cara mensucikannya. Itu. Ini termasuk pada saat ini kita harus menjaga kebersihan. Pada situasi Covid ini, kita harus bisa menjaga kebersihan ini. Ya, dari menjaga diri sendiri. Dari menjaga diri sendiri lalu berkembang lingkungan
lingkungan terkecil keluarga, lingkungan terbesar sekitar, kan nanti sampai desa dan jadi berangkat kebersihan itu dari diri sendiri. Itu dalam Islam sudah dibudayakan. Kita harus budaya hidup bersih, tidak hanya bersih tapi suci. Kalau melebihi suci itu. Nah, kepada anak-anakku santri Nurul Ulum yang saya banggakan, saya tetap mengingatkan kita tidak boleh lengah pada situasi saat ini. Seakan-akan hawanya, udaranya koyok-koyok libur, sepertinya liburan. Jangan lengah, kelengahan. Jangan lengah, kita tetap waspada, kita tetap bagaimana, tetap gunakan waktu sebaik mungkin untuk hal-hal yang positif. Semoga dengan kesempatan hari ini kita menggunakan waktu kita untuk mengkaji, kita mendapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat bagi diri sendiri, bagi orang lain dan lain sebagainya. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Allahumma. Ini yang dapat saya sampaikan. Ini semoga bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri bersama-sama dengan bacaan wal asli dan akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi